bagaimana cara PTBS memberikan peluang dan membagikan bonusnya. Wah, Kang Teddy, itu PTBS gak rugi gitu? Bagi-bagiin ratusan juta, bagi-bagiin miliaran, dari mana itu PTBS ya? Kemudian apakah tidak rugi? Nah, jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih bertanya-tanya dari mana PTBS membayar kita jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, sekarang saya akan bahas, disimak baik-baik ya. Nah, jadi di Indonesia ini teman-teman semua ada dua konsep distribusi atau ada dua konsep penjualan, pemasaran. Nah, yang pertama ada distribusi tidak langsung atau sering kita tahu itu konvensional. Ya. Nah, kemudian pemasaran yang kedua distribusi langsung, ya, penjualan langsung. Nah, jadi teman-teman semua, PTBS ini perusahaan penjualan langsung, distribusi langsung, bukan perusahaan konvensional. Nah, saya akan jelaskan perbedaannya dulu ya. Kenapa sih seorang karyawan enggak dikasih mobil cash, enggak dikasih rumah cash, terus kita beli produk ke mall, ke supermarket, kenapa enggak dikasih mobil gitu kan? Nah, karena ini alasannya ya. Ini alasannya. Yang pertama akan saya bahas perusahaan distribusi tidak langsung atau konvensional. Nah, misalkan teman-teman semua, saya ambil contoh ini buat para bapak-bapak yang ahli hisab ya, suka ngerokok. Nah, ini dari pabrik rokok ya, itu tidak mungkin memasarkan rokoknya langsung ke konsumen ya. Konsumen pun gak mungkin beli rokok langsung ke pabrik. Betul ya? Nah, jadi dari pabrik tersebut, untuk memasarkan rokoknya, ini ada distribusi utama, gitu ya. Dari distributor utama, itu langsung dipasarkan lagi ke distributor daerah. Dari distributor daerah ke grosir, dari grosir ke pengecer atau warung. Nah, kita seorang konsumen ahli hisab rokok, beli rokok pasti ke warung, teman-teman semua. Kalau hanya 1 bungkus, 2 bungkus, betul ya? Dan kita tahu rokok tersebut dari iklan, ya. Ada misalkan pemain sinetron, ya, memasarkan rokok gitu ya di iklan. Benar nggak? Sering nggak lihat iklan rokok di TV? Sering ya. Kemudian ada spanduk yang gede di jalan raya, billboard ya. Ada misalkan Jarum Super, Magnum, Sampurna dan lain-lain. Betul ya? Nah, kemudian kita belinya pasti ke warung, tidak mungkin ke distributor atau ke pabrik. Nah, betul ya? Nah, ini distribusi ya dan promosi, bayar artis itu mahal, gede biayanya teman-teman semua. Makanya gaji karyawan UMR rata-ratanya, betul ya? Karena pabrik konvensional ini besar pengeluarannya itu dipakai untuk bayar iklan, promosi. Ya, sekarang bayangin aja bayar artis mahal banget. Kemudian kerjasama sama iklan ya, sama iklan itu saya pernah melihat artikel kalau ngiklan di 1 kali ngiklan 15 detik ya, itu 50 juta ngeluarinnya. Bayangin teman-teman. 1 kali iklan di TV ya, 15 detik itu 50 juta. Sekarang misalkan berkali-kali ngiklannya, misalkan di SCTV ngiklanin rokok. Ya, itu gede banget. Betul ya? Nah, pertanyaannya teman-teman semua nih. Ya, siapa yang kaya? Siapa yang sukses di perusahaan konvensional? Yang kayanya itu distributor yang punya modal, yang punya usaha, yang jadi distributor atau agennya, atau punya warung atau punya grosir, dia yang kaya gitu. Bintang iklannya kaya gak? Artis dibayar sama pabrik rokok ngiklanin produknya. Kira-kira artis makin kaya nggak? Makin kaya ya. Bintang iklannya kaya gitu. Kemudian bisnis owner kaya, yang punya perusahaannya kaya, yang punya pabriknya kaya, ya. Yang kaya nomor 1, yang terkaya di Indonesia itu yang punya pabrik jarum, teman-teman. Jarum Super. Benar nggak? Pabrik rokok itu terkaya di Indonesia, teman-teman. Ratusan triliun hartanya, ya. Bisnis ownernya kaya. Nah, pertanyaan yang terakhir, kita nih sebagai konsumen
beli rokok, kira-kira teman-teman semua kaya gak? Enggak, yang ada uang habis ya, dibeliin rokok. Bayangin Bapak Ibu, bayangin nih untuk Bapak-bapak, dari pertama ngerokok sampai sekarang udah berapa ratus juta dikeluarin beli rokok. Ya, banyak banget Kang Teddy. Sama saya juga. Kita ada timbal baliknya, cuman dapat asap doang, ya, nggak dapat peluang usaha, nggak dapat bonus gitu dari pabrik rokok. Begitupun misalkan ibu-ibu beli kecantikan di Indomaret, beli produk kesehatan di apotek, dapat bonus gak dari apotek? Ya, dapat bonus gak dari Indomaret? Ya, petani beli pupuk kimia, urea, NPK di toko pupuk udah puluhan tahun, dikasih pajero nggak? Dikasih uang miliaran nggak? Enggak, cuman paling dikasih kaos. Kita beli emas, ya, misalkan beli emas, dikasih payung, kalender, setrika, betul? Fakta nggak? Realita nggak? Realita, ya. Nah, inilah teman-teman semua, ya. Ketika kita beli produk yang lain, kita sebagai konsumen tidak bisa mengubah kehidupan sosial karena kita tidak mendapatkan peluang usaha, ya, dan tidak bisa menjalankan bisnisnya. Lalu PTBes bayar. Nah, PTBes itu perusahaan distribusi langsung, teman-teman semua. Perusahaan penjualan langsung, ya. Jadi memutus jalur distribusi dan promosi. Jadi PTBes ini adalah distributor tunggal dari pabrik, itu dipasarkan langsung oleh distributor tunggal ke kita, ke mitra, ke kita konsumen. Misalkan Anda tahu pupuk eco farming, ya, setelah di Zoom seminar ini, itu belinya langsung ke PTBes, bukan beli ke pengundang Anda, tapi melalui pengundangnya, gitu. Tapi produknya langsung dari PTBes, gitu Bapak Ibu, ya. Nah, kita beli produk PTBes bukan hanya mendapatkan produk saja, tapi kita mendapatkan juga peluang usahanya. Bisa diwariskan, bisa dijalankan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan potensi penghasilannya pasti. Mau kapanpun, yang penting kita kerjakan, kita pasti dapat hasil. Ya, beli pupuk di PTBes dapat bonus. Beli pupuk di PTBes dapat pajero, dapat mobil, bisa jalan-jalan ke Turki, bisa beli rumah, teman-teman semua, ya. Beli handphone, iPhone puluhan juta di counter, kira-kira bisa dapat pajero nggak? Dikasih rumah nggak sama yang punya iPhone? Enggak, ya. Nah, ini teman-teman semua bedanya. Jadi sekali lagi, PTBes ini adalah perusahaan penjualan langsung. Kita sebagai konsumen itu menjadi mitra. Nah, ketika kita menjalankan bisnisnya, kita yang menjadi distributornya, kita yang menjadi agennya, kita yang menjadi bintang iklannya juga, kita yang menjadi bisnis ownernya juga. Jadi yang tadinya biaya untuk artis, untuk iklan, diberikan kepada kita mitra yang mau menjalankan bisnisnya. Makanya wajar teman-teman semua, ya, kita bayarannya besar, karena kita yang jadi bintang iklannya, kita yang jadi artisnya, kita yang jadi distributornya juga, gitu. Jadi di PTBes ini tidak ada distributor wilayah, agen, grosir, warung. Makanya produk PTBes nggak ada di supermarket, betul ya? Karena kita sistemnya penjualan langsung, produknya itu ada di mitranya langsung. Ya, kita sebagai mitra, kita yang jadi distribusi dan promosinya. Makanya biaya yang besar untuk promosi kalau di perusahaan konvensional, ya, itu kalau di PTBes diberikan kepada kita, ya, sebagai mitra yang mau menjalankan bisnisnya, teman-teman semua. Jadi bukan hanya produk yang kita rasakan, tapi kita akan merasakan keuntungannya juga, itu teman-teman semua, ya.